Halo anak-anak semua, kembali lagi di channel YouTube Bu Dewi ya. Nah, kali ini video pembelajaran ini Ibu akan perlihatkan bagaimana cara kita mengerjakan latihan-latihan soal tentang materi energi potensial dan energi kinetik ya. Apakah kamu sudah siap? Nah, pertanyaan yang pertama, buah kelapa yang masih menggantung di pohon kira-kira masanya 3,5 kg. Jika ketinggian pohon kelapa tersebut 9 meter, berapa energi potensial buah kelapa tersebut? Nah, jika diketahui percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat ya. Nah, pertama-tama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus lihat dulu apa saja yang diketahui di dalam soal tersebut ya. Nah, di dalam soal ini yang diketahui di sini adalah massa dari kelapa tersebut 3,5 kg, ketinggiannya 9 meter, ketinggian itu H ya simbolnya, percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, yang ditanya ini adalah energi potensialnya berapa. Kamu masukkan rumusnya ya nak. Jadi energi potensial sama dengan massa dikali ketinggian dikali gravitasi. Kamu masukin angkanya nih. Massanya berapa? 3,5 kg. Harus disertai satuan ya. Kemudian ketinggiannya 9 meter. Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. 3,5 dikali 9 dikali 10 315 kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, ini satuannya adalah joule. Jadi, jawabannya adalah 315 joule. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Soal yang kedua. Jika ada soal seperti ini, sebuah benda dikatakan memiliki energi kinetik sebesar 400 joule karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Perkiraan besar massa benda tersebut adalah, nah kamu harus identifikasi dulu nih apa-apa saja yang diketahui dalam soal. Nah, di dalam soal yang diketahui itu adalah energi kinetiknya. Sebesar berapa? 400 joule. Kemudian kecepatannya 72 km per jam. Nah, kamu harus ingat kembali, satuan dari kecepatan itu adalah meter per sekon. Tetapi di soal kilometer per jam. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Kamu harus mengkonversinya terlebih dahulu. Dari kilometer per jam kamu konversikan ke meter per sekon. Nah, bagaimana caranya? Ini caranya ya. Jadi kilometer ke meter, naik atau turun? Kalau turun berapa tangga? Ya, benar ya, ada 3. Jadi 10 dikali 10 dikali 10 sama dengan 1000 ya. Jadi 72, kamu kalikan 1000. Karena di sini per, di sini juga per ya. Jam ke sekon. Nah, jam ke sekon itu adalah 3600 ya. Jadi dibagi 3600. Ya udah, kamu coretkan nolnya nih. 20 di atas kamu coretkan, 20 juga yang ada di bawah. Jadi 72 dikali 10 720 per 36. 72 dibagi 36 2. Nolnya tinggal kamu pindahkan. Jadi 72 km per jam itu setara dengan 20 meter per sekon. Jadi yang digunakan itu adalah kecepatannya 20 meter per sekon. Nah, baru sekarang kamu masukkan nih rumus dari energi kinetik. Karena kamu mau cari massa benda kan? Jadi energi kinetik itu setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Ingat ya nak, kecepatannya harus dikuadratkan. Masukkan nih energi kinetiknya tadi 400 joule. Sama dengan setengah dikali massa, karena massa yang akan kita cari nggak apa-apa, tulis aja massa dikali kecepatannya di sini 20 meter per sekon dikuadratkan ya. Kamu tulis lagi 400 joule sama dengan setengah dikali massa dikali 20 kuadrat, artinya 20 dikali 20 sama dengan 400. Meter dikali meter, meter kuadrat. Sekon dikali sekon, sekon kuadrat ya. Setengah dari 400 adalah 200. Jadi sekarang kamu pindah nih
yang di posisi sebelah kanan kamu pindahkan ke kiri, yang posisinya di kiri kamu pindahkan ke kanan. Nah, jadi massa dikali 200 meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan 400 Joule. 400 Joule-nya pindah ke kanan, yang awalnya ke kiri ya. Kemudian karena kita ingin mencari massa benda, massa sama dengan 400 Joule ini adalah sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Karena di sini di posisi sebelah kiri 200 ini kali, maka kalau dipindahkan ke kanan maka dia itu harus dibagi ya. Jadi 400 dibagi 200 berapa? Hasilnya 2 kilogram. Karena meter kuadrat per sekon kuadratnya saling mencoret ya. Nah, ini kalau di suatu soal diminta untuk mencari massa suatu benda ya. Oke, lanjut. Soal berikutnya. Suatu benda bermassa 30 kg memiliki energi kinetik 375 Joule. Berapakah kecepatannya? Nah, sekarang mencari kecepatannya lagi berapa? Sama seperti yang soal sebelumnya, kamu harus ketahui dulu apa-apa saja yang sudah diketahui dalam soal tersebut. Yang pertama, massanya 30 kg, energi kinetiknya 375 Joule. Kemudian ditanya tadi kecepatan. Ingat ya, kecepatan bukan kecepatan kuadrat. Nah, kita masukkan nih rumusnya dari energi kinetik. Setengah dikali massa dikali V kuadrat. Karena energi kinetik sudah diketahui 375 Joule, kamu langsung tulis aja di sini 375 Joule sama dengan setengah dikali massanya tadi 30 kg. Masukkan aja di sini 30 kg dikali V pangkat 2. Kemudian 375 Joule sama dengan setengah dari 30 kilo sama dengan 15 kilo dikali V kuadrat. Pindahkan posisinya lagi. Posisi yang sebelah kanan ini kamu pindahkan sebelah kiri. Kemudian yang posisi sebelah kiri kamu pindahkan sebelah kanan ya. Seperti ini dia. Kemudian V kuadrat sama dengan 375 Joule. Joule ini sama dengan kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Dibagi 15 ini pindah posisi ke kanan, jadi bagi 15 kilogram. Kilogram dengan kilogramnya saling kamu coret ya. Jadi V kuadrat sama dengan 375 dibagi 15 itu sama dengan 25. Nah, yang ditanya di sini tadi kecepatan, bukan kecepatan kuadrat ya. Nah, bagaimana cara menghilangkan kuadrat ini? Cara kita menghilangkan kuadrat ini adalah dengan memunculkan akar. Jadi kecepatan sama dengan akar dari 25 meter kuadrat per sekon kuadrat. Berapa? Akar dari 25 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 dikali 5 itu sama dengan 25. Ingat, akar ini muncul untuk menghilangkan kuadrat. Ya. Oke, soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya nih. Di sini ada gambar pohon kelapa ya. Ada buahnya nih. Jadi buah kelapa ini berada di pohon dengan ketinggian 7 meter. Memiliki energi potensial sebesar 1190 Joule. Ingat, jika suatu benda yang memiliki ketinggian atau kedudukan pasti punya yang namanya energi potensial. Nah, jika percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, berapakah massa buah kelapa tersebut? Sama ya, kamu harus identifikasi dulu apa-apa saja yang sudah diketahui di soal tersebut. Nah, ketinggian 7 meter. Energi potensialnya tadi 1190 Joule. Kemudian percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini tanya tadi adalah massa buah kelapa. Kamu masukin rumus energi potensialnya ya. P sama dengan massa dikali gravitasi dikali ketinggian. Nah, kamu masukin angkanya. Energi potensial kan sudah diketahui nih. 1190 Joule sama dengan massanya, karena kita ingin mencari massa, tulis aja massa dikali gravitasinya 10 dikali ketinggiannya 7.
ya. Jadi 1150 Joule sama dengan massa dikali 10 dikali 7 sama dengan 70 meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, karena tadi kita ingin mencari massa, jadi posisi yang sebelah kanan kamu pindahkan ke kiri, posisi yang kiri kamu pindahkan ke kanan, ya. Jadi massa dikali 70 meter kuadrat per sekon kuadrat sama dengan 1190 Joule. Jadi massanya sama dengan 1190 kg meter kuadrat per sekon kuadrat, kamu bagikan dengan 70 meter kuadrat per sekon kuadrat. Hasilnya adalah 17 kg karena meter kuadrat per sekon kuadrat saling mencoret, ya. Jadi hasilnya adalah 17 kg. Soal terakhir ya, coba kita perhatikan. Nah, di sini maaf ya gambar ibu. Nah, jadi supaya kalian paham aja nih tentang gambarnya. Di sini ada Danu ya, melemparkan bola dari ketinggian 5 meter sampai di titik yang D. Nah, di sini ya, di titik C ini 2 meter ketinggiannya. Gaya gravitasinya sudah diketahui. Nah, Danu melakukan percobaan dengan menjatuhkan bola dari sebuah ketinggian. Danu menyimpulkan nih perbandingan antara energi kinetik dan energi potensial pada titik C ya. Titik C ini 2 meter. Berapa? Nah, kamu lihat ketinggian dari A ke C dari atas ya. Nah, ketika dari A ke C, karena ditanya titik C, ini menunjukkan ada kecepatan bola yang akan jatuh ya. Nah, jadi ketinggian dari ini 5 meter, ini 2 meter, berarti 3 meter. Sedangkan energi potensialnya itu nanti kita akan lihat pantau dari posisi bawah, artinya dari D ke C. Nah, ketinggian sudah diketahui nih 2 meter ya. Nah, berapa perbandingan energi kinetik dan energi potensialnya di titik C? Energi kinetik dan energi potensial. Jadi ibu ingatkan lagi, energi kinetik itu kita pantau atau kita patokan dari atas ya, berarti dari posisi A ke posisi C. Nah, ya, massa dan gravitasinya sama, kita anggap sama, massanya sama, kemudian percepatan gravitasinya sama, makanya bisa saling mencoret seperti ini ya. Jadi ketinggiannya tadi adalah 3 meter, ketinggian yang dari bawah tadi adalah 2 meter. Ya, jadi perbandingan energi kinetik dan energi potensial di titik C itu adalah 3:2. Bisa dipahami, nak? Nah, jadi untuk meninjau energi kinetik itu adalah ketika kita melihat dari atas, bola itu akan jatuh A ke C. Dia punya kecepatan kan? Kemudian ketika kita melihat energi potensialnya, kita bisa pantau dari bawah, yaitu dari D ke C, punya ketinggian di sini. Oke, baik. Terima kasih kamu sudah menonton video pembelajaran untuk latihan materi energi kinetik dan energi potensial. Silakan dipelajari kembali dan boleh dicoba ya dengan soal-soal yang berbeda, tapi tetap dengan cara yang sudah Ibu berikan ke kalian. Terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.